Nah, jadi memang kalau zaman-zaman dulu kita ngelihat yang sehat banyak, tapi yang gawat juga lebih banyak gitu loh. Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabar sore ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nah, di sore ini sambil santai-santai kita kembali lagi live bareng saya Tika. Nah, sore ini kita akan live bareng Dr. Ardiansah Dara, dokter spesialis kandungan. Kita akan mau bahas apa? Sore ini kita akan bahas pentingnya pemeriksaan tiap bulan ke dokter kandungan. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau udah hamil biasanya kita harus cek kandungan itu tiap bulan ke dokter. Nah, tapi kita nggak tahu nih kenapa cek tiap bulan itu penting banget. Nah, kita akan langsung tanya sama dokter Ardiansah Dara atau biasanya kita panggil dokter Dara. Nanti kita tanya nih, dok, kenapa sih ini penting banget? Oke, kita akan langsung tunggu dokter Dara untuk join sama kita. Oke, halo, selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di tempat ya dok? Iya, sorry ya, pakai masker soalnya tadi pasien batuk-batuk. Jadi agak ngeri-ngeri juga nih, jadi masker saya nggak mau copot dulu. Oh iya, nggak apa-apa dokter, aman. Terus ini lupa bawa tripod, jadi saya pegang pakai tangan, jadi agak goyang-goyang dikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dok, aman. Penting nggak pegel aja dok nanti deh tangannya. Nah, ganti-gantian nih, ini udah mulai pegel nih. Gimana Mbak Tika? Alhamdulillah sehat dok, dokter sehat. Alhamdulillah ya. Iya, ini kita di Jakarta benar-benar digempur benar-benar sama COVID nih. Oh ya gitu dok. Di Jakarta luar biasa. Gimana, dok? Menggenaskan, bahaya banget. Makanya tetap harus waspada ya, karena ternyata ya itulah, memang sudah kita prediksi ya di Indonesia ini dengan pola masyarakat yang seperti ini. Ya dengan kulturnya seperti ini, memang ada diprediksi memang bisa terjadi ledakan dan ternyata emang benar. Gitu. Iya. Ya, semoga semua apalagi yang sekarang lagi nonton ini semoga tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah gitu ya dok. Biasanya orang tuh akan lebih aware ketika ada keluarga dekatnya yang kena. Oh iya. Kalau masih teman, masih apa, dia masih cuek. Biasanya begitu. Begitu ya. Tapi topik ini tidak sesuai dengan itu ya. Ini cuma sekedar pesan pembuka aja. Iya. Ini mau taruh ini. Oke, bagaimana kita bisa mulai? Iya, bisa dok. Sore ini kita akan bahas tentang pentingnya pemeriksaan tiap bulan saat kehamilan. Karena kan biasanya kan kalau mau sudah tahu hamil, pertama kali tahunya pun juga kadang kalau nggak dites pack, terus kita harus cek ke dokter kandungan dok. Nah, tapi perlu tahu nih, kenapa sih penting banget kita harus periksa tiap bulan pas saat hamil? Oke, jadi seperti biasa Mbak Tika, saya mungkin kasih cerita pembukaan dulu. Kurang lebih barangkali ya 5-10 menit lah ya. Terus abis itu kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai topik kita hari ini. Siap. Jadi gini. Jadi sebenarnya awalnya pemeriksaan kehamilan itu kan suka disingkat, istilah kerennya tuh ANC, Antenatal Care. Jadi perawatan antenatal, ANC, ya kan? Jadi orang suka bilang ANC itu antenatal care, atau kalau bahasa awam periksa bulanan lah, ya kan? Nah kalau Mbak Tika kan dulu ingat-ingat pas waktu hamil, mungkin pas hamil-hamil muda, kadang-kadang dokternya masih belum tentu sebulan sekali tuh. Bisa dokternya suruh 2 minggu lagi kontrol atau seminggu lagi kontrol. Apalagi kalau janin itu masih kecil, belum jelas gitu ya. Nanti ketika sudah jelas janinnya dari USG, itu pemeriksaan dilakukan 1 bulan 1 kali. Nanti ketika sudah 8 bulan lebih, mulai lebih sering lagi. Yang tadinya sebulan sekali jadi 2 bulan sekali.
Bahkan kalau sudah 9 bulan, ada kalanya itu dilakukan bisa aja setiap minggu atau tetap 2 minggu sekali. Tapi kadang-kadang setiap minggu. Nah itu ada tujuannya tuh. Itu tujuan itu harus dipahami dulu. Apa tujuannya itu? Untuk memantau. Nah terutama pada saat hamil sudah mendekati persalinan. Mendekati persalinan atau dengan kata lain sudah 9 bulan lebih atau 36 minggu lebih, itu bisa dikatakan hamil tua. Hamil tua itu artinya bukan ibunya usia tua, tetapi janinnya di alam rahim sudah tua. Nah, janin kan kita hidup manusia ini ada di beberapa alam kan, ya kan? Jadi yang mungkin kita sadari itu adalah alam rahim. Setelah alam rahim kita hidup di alam dunia ini. Sampai nanti akhirnya kita masuk alam kubur. Ya kan kalau kita belajar agama. Baru sampai nanti sudah ya, jadi kita berganti alam. Kita punya jiwa tetap sama, tetapi fisiknya aja yang berubah. Mungkin kita nanti di alam rahim kita kayak gitu kan, kayak anak kecil. Di alam dunia kita seperti inilah kita lihat. Nanti di alam kubur beda lagi kita tuh. Tapi jiwa kita tetap ada karena jiwa itulah yang terbawa sampai di akhirat nanti ya, kalau menurut pelajaran agama begitu ya. Makanya ada istilah janin itu ditiupkan ruh itu jiwa pada kehamilan 4 bulan. Tetapi bukan berarti sebelum 4 bulan jantungnya nggak ada jantungnya, tetapi belum ada ruh di situ. Ruh itu jiwa itu ngikutin dia terus sampai nanti ke alam barzah. Ya kalau dari kacamata agama Islam, tapi saya rasa mungkin dari agama yang lain kurang lebih sama. Nah, ketika janin sudah di alam rahim 9 bulan lebih, dia itu ibarat kalau di dunia ini mungkin manusia yang sudah berusia barangkali 80 tahun lebih. Artinya apa? Orang udah 80 tahun lebih, itu dia sudah rentan. Contohnya, jatuh dikit bisa fatal. Iya kan? Telat makan, asam lambung naik, bisa fatal. Artinya apa? Orang itu sudah beresiko tinggi gitu loh. Janin ketika sudah 9 bulan lebih, dia juga sudah beresiko tinggi itu di dalam rahim. Makanya perlu dipantau. Contohnya nih Mbak Tika mungkin usia 20-an atau 30-an. Mungkin pada saat usia-usia seperti ini, ya kontrol ke dokter kadang setahun sekali apa 2 tahun sekali deh. Semakin tua nanti Mbak Tika, umur umpamanya insya Allah sampai 60 tahun atau bahkan lebih, mestinya lebih sering kontrolnya. Ngerti nggak? Gitu. Iya. Oh iya dong, semakin tua. Jadi kan sederhana, Mbak Tika punya mobil, keluaran tahun 2015 sama keluarin tahun 95. Yang tahun 95 itu pasti akan lebih sering ke bengkel. Ngerti nggak? Badan juga begitu. Ya kan? Nah, berbicara bayi, ketika di alam rahim, dia tuh udah tua si bayi itu, si janin. Kita bilangnya janin ya. Janin itu artinya dia di dalam rahim, ketika dia lahir, dia dibilang bayi. Oleh sebab itu pantauannya itu harus lebih ketat. Biasanya apa sih yang dipantau sama dokter ketika sudah 9 bulan? Kenapa sih kadang-kadang dokter bilang suruh datang dulu? Karena ini kan kita bisa pahami. Ini berkaitan sama kos di negara kita, di Indonesia ini. Tidak semuanya ditanggung sama pemerintah. Ya kan? Umumnya orang bayar pribadi ke dokter itu. Nah, jadi yang harus dipantau itu biasanya ada 1 denyut jantung janinnya, 2 air ketubannya, 3 plasentanya, itu yang paling utama di samping yang lain-lainnya lah. Berat badan janin dan segala macam. Nah, begitu dari 3 itu ada yang tidak normal, dokter sudah harus waspada. Makanya biasanya disarankan ketika kehamilan sudah 9 bulan, memang itu pemeriksaan bisa lebih rutin. Bisa kurang lebih seminggu atau paling lama mungkin 2 minggu sekali ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita nih, pentingnya pemeriksaan tiap bulan. Jadi, kehamilan ini kan kurang lebih 10 bulan. Iya kan? Di 10 bulan. Di kehamilan 10 bulan ini, itu terbagi jadi 3 trimester. Ya, trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pertama itu 0 bulan sampai 3 bulan. Trimester kedua itu bulan ketiga sampai bulan ke-7. Trimester kedua, itu tadi trimester kedua saya ulang, bulan ketiga sampai bulan keempat sampai bulan ke-7. Trimester akhir bulan ke-8 sampai bulan ke-10. Ya. Nah, jadi semua ini punya poin-poin penting. Poin-poin
sesuai dengan 3 trimester tadi ya dok ya? Trimester per 3 itu ada yang dinilai. Nah, memang ini kita membahas secara general ya, karena sebenarnya kalau kita mau lebih spesifik itu kita bahas detail. Tapi ini kan membahas secara general. Iya. Ini ngomong pakai begini sesak juga ya. Mau buka masker takutnya. Iya sesak ini loh. Ini KN95. Jadi di trimester pertama biasanya itu, jadi kan gini, kalau dari Departemen Kesehatan disarankan pemeriksaan itu minimal, pemeriksaan itu maksudnya ke dokter kandungan ya. Ini kita berbicara ke dokter kandungan nih. Minimal tuh 4 kali. Sekali trimester pertama, ya minimal. Sekali trimester pertama, sekali trimester kedua, 2 kali trimester ketiga. Itu dari Departemen Kesehatan. Tetapi dari WHO beda. WHO tuh lebih sering. Itu disarankan kalau nggak salah tuh WHO tuh 8 kali. Jadi 2 kali trimester pertama, 2 kali trimester kedua, 4 kali di trimester ketiga. Totalnya 8. 2 kalinya dari DPS. Nah, sedangkan kalau umpamanya mungkin di dokter-dokter kandungan pada umumnya, kadang-kadang lebih dari 8 kali, bisa kurang lebih 10 kali. Karena alasannya yaitu untuk memastikan kondisi janin itu dalam keadaan optimal seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini sudah bisa pahami itu. Nah, sekarang kan kita berbicara pemeriksaan tiap bulan, ini berkaitan sama pandemi yang terjadi di dunia, yaitu pandemi COVID-19. Terus terang, pasien saya semenjak habis bulan puasa justru itu drop. Dan ternyata ini berlaku hampir sama semua dokter. Kenapa? Ya karena pasien takut ke rumah sakit, ya kan? Ada pasien kita yang pindah contohnya ke rumah sakit ibu anak, tetapi dia ketemu juga ternyata di situ banyak OTG, orang tanpa gejala. Ya kan? Jadi intinya sebenarnya berbicara COVID-19, pandemi COVID-19 dimanapun bisa terjadi. Mau di rumah sakit umum, mau di rumah sakit ibu anak, mau di pasar, mau di supermarket, bahkan di lingkungan rumah aja bisa terjadi. Kuncinya apa? Yaitu ini, masker. Gitu loh. Dan tidak boleh kita menganggap orang yang kita kenal, contohnya tetangga kita, contohnya apalah, teman kita, atau saudara kita, enggak lah dia pasti sehat, enggak sehat dia ngomong. Yang menjadi problem itu sekarang ini banyak orang nggak tahu dia sakit. Karena orang takut gejala. Nah, jadi bagaimana nih kalau umpamanya masalah lagi pandemi seperti ini? Kalau saya sebenarnya tidak ada masalah pandemi ini dengan tidak ada pandemi. Kalau dari kacamata kita sebagai dokter, jadi boleh aja orang datang seperti usulannya dari Depkes yang 4 kali atau dari WHO atau yang seperti biasa. Kuncinya dia selalu pakai masker. Itu kuncinya sederhana, pakai masker. Iya dong, pakai masker. Sering cuci tangan, jangan kucek mata, dan social distancing lah. Dan itu nggak cuma di rumah sakit. Dia contohnya perlu keperluan bulanan, dia ke supermarket. Itu juga jangan rapat-rapat. Ngantri ke kasir, ngambil-ngambil apa ya tetap harus social distancing. Jadi prinsipnya sama aja. Karena kalau sekali lagi bicara pandemi COVID ini, kita tidak bisa ngerasa aman. Mungkin seaman-amannya kita di rumah kita. Seaman-amannya kita di situ doang. Tetapi di luar rumah tidak bisa kita seperti itu. Nah, itulah pentingnya mengetahui bagaimana trik untuk berobat ke rumah sakit. Nah, gimana nih kadang-kadang kan ada pasien nih, Mbak Tika, dia memang ketakutan banget. Karena sejujurnya kalau saya bukan dokter, saya juga termasuk orang yang sangat parno. Ini karena kita dokter dan harus ke rumah sakit, dan setiap hari ya mau kita ikut membaca perkembangan pandemi dunia ini, ya kita mulai agak sedikit paham, jadi sudah bisa mulai berstrategi seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau memang ada pasien nanya, dok, kayak pasien saya banyak lah nanya, ini saya takut nih dok, ini saya gelap enggak sih gambarnya? Enggak ya? Sedikit gelap. Oh, karena dari luar itu. Sorry. Karena matahari dari luar, iya. Oke. Jadi pasien suka nanya, dokter, ini gimana nih caranya supaya saya kontrol tetapi aman dari COVID?
ya kan? Iya. Walaupun sudah pakai masker, ada perasaan saya nggak tenang. Itu bisa dipahami tuh, ya kan? Itu bisa sangat bisa dipahami. Jadi walaupun udah pakai masker, orang masih nggak tenang gitu loh. Nah, minimal saran saya, ketika di trimester pertama tidak ada keluhan dan dokter sudah lihat ada denyut jantung janin, teman-teman bisa lanjut ke trimester kedua. Jadi sebenarnya trimester yang bisa didiskon itu di trimester pertama dan kedua. Untuk didiskon maksudnya untuk kedatangannya lah. Iya. Jadi kalau kami kan WHO menyarankan 2 kali trimester pertama, ya kita paling nggak sekali. Asal sudah ada denyut jantung janin, tidak ada kram-kram perut, tidak ada flek-flek, pasien boleh di rumah. Nanti tinggal minum vitamin dan segala macam saran dokter. Nah, beberapa dokter kayak saya termasuk kadang-kadang pasien saya itu nomor telepon saya itu saya kasih. Jadi kadang-kadang mereka suka WA, dia tanya, "Dok, vitamin saya habis nih dok, lanjut gak?" Ya kan kita nggak hafal semua pasien ya, paling kita suka nanya, Iya. "Hamil berapa minggu sih?" "Saya kemarin periksa 8 minggu dok, 2 minggu lalu, berarti sekarang 10 minggu, minumnya ini." Oh, kita bilang, "Oh ya sudah, boleh lanjutkan ini." Kita biasanya bantu, dan saya rasa teman-teman dokter kandungan pun sudah seperti itu. Maksudnya ya itu salah satu bentuk. Ya, itu sebenarnya salah satu bentuk ya partisipasi dokter dalam pandemi dunia ini. Karena harus dipahami, sebenarnya kalau di luar negeri dan di Indonesia juga sudah mulai digalakkan, ada yang namanya online konsul. Iya kan? Oh iya, iya dok. Iya kan, online konsul. Iya. Karena online konsul ini kan berkaitan sama duit. Iya kan? Iya. Kan dokternya konsul gitu kan, dan memang itu hidupnya dokter dari situ. Tetapi ya kita juga paham lah, ini kondisi seperti ini semua susah. Nggak cuma kami, masyarakat banyak yang susah. Pasien-pasien kita mungkin suaminya juga kena dampak dan segala macam. Makanya kayak saya pribadi dan saya rasa banyak sekali teman-teman yang lain, itu kita kalau orang konsul yang sederhana-sederhana dan kira-kira tidak terlalu ribet, kan kadang-kadang orang nanya 1-2 kali kita jawab, tapi kalau udah berulang-ulang tuh ribet tuh. Dan tidak perlu pemeriksaan langsung, kita no problem. Kayak saya no problem. Saya jawab, contohnya dia tanya, "Dok, saya ini udah periksa kemarin pas 8 minggu. Sekarang saya 10 minggu tapi vitamin saya habis, Dok. Saya bagaimana nih, Dok? Untuk selanjutnya kan kata dokter saya boleh konsul pas trimester kedua, contohnya pada saat hamil 4 bulan. Nah, itu kan masih 1,5 bulan lagi, ini gimana?" Nah, nanti biasanya kita jelasin, ya udah Bu, nanti minum ini. Kalau ada kayak gini-gini balik. Nah, nanti kalau tinggal 4 bulan dia datang, nanti aman lagi di trimester 3. Nah, trimester 3 ini memang harus lebih rutin. Kenapa? Karena kita harus pantau nih janinnya, air ketubannya kurang nggak, keruh nggak, aliran darahnya bagus nggak, seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang bisa dikonsul via online, apakah itu langsung direct dokternya, lewat WA biasanya. Nah, ini juga saya mau sampaikan nih teman-teman di sini. Saya mengerti sih, kadang-kadang setelah habis acara kayak gini ya kita ngobrol kayak gini nih, itu kan biasanya kan pasien tuh banyak tuh tiba-tiba DM saya. Cuman terang ya dokter macam-macam lah ya. Cuman kita ini kan juga mungkin sudah sibuk praktek ya kan. Ya walaupun mungkin pasien juga menurun ya, kita kadang-kadang tuh pulang ke rumah itu contohnya kayak saya. Kalau saya buka sosmed itu untuk menghilangkan stres saya. Ya ngelihat contohnya Instagram ya. Nah, kadang-kadang tuh saya jadi nggak fokus kalau menjawab pertanyaan via DM Instagram. Nah, itu mungkin harus dipahami juga. Nah, kecuali kadang-kadang tuh kalau pasien-pasien saya atau ada kenalan saya dia WA, ya kan, dan saya ngelihat itu pertanyaannya memang perlu dijawab, kita jawab. Karena terus terang, Mbak, ini juga mungkin saya perlu kasih penjelasan sini buat teman-teman di sini, mungkin ada yang sering nanya, tapi kadang-kadang kita bukan nggak jawab ya, kita lupa jawab. Karena sejujurnya itu banyak banget. Jadi kita tuh bayangin aja dari pagi sampai malam ngomongin kasus bagaimana itu capek gitu loh, ya kan? Kayak Mbak Tika aja lah contohnya nih, Bapi Collection. Ini kan online store ya. Coba kalau dari pagi ditanyain terus tentang baju sampai malam, lama-lama walaupun memang itu jualan, tapi pening juga gitu kan? Apalagi kita ini kan bukan jualan, kita ini ibaratnya memberikan edukasi. Jadi itu juga mungkin tolong dipahami. Kadang-kadang memang untuk pertanyaan-pertanyaan melalui sosmed, dalam hal ini saya kan main sosmednya cuma Instagram ya. Mungkin ada yang main di Facebook dan segala macam, tapi kalau saya cuma Instagram. Jadi kadang-kadang itu kita ada yang
jawab, tapi kebanyakan nggak dijawab gitu loh. Apalagi kalau yang harus menjawabnya itu agak panjang. Iya. Ngetiknya itu kan males. Iya kan? Nah, itu juga menjadi problem tuh. Itu pun makanya biasanya kadang-kadang kalau umpamanya ada pasien saya, konsul saya via WhatsApp, saya pun membalasnya kadang-kadang pakai voice note. Oh iya. Nah, karena jadi kita tinggal ngomong. Karena kalau ngetik ini kan kadang-kadang capek ya, apalagi ulang-ulang dan ngetik kan bukan cuma sama dia doang, ada urusan yang lain, ke orang tua, urusan kantor, sama teman, sama keluarga, istri. Nah, itu kayak gitulah. Jadi pada prinsipnya pemeriksaan bulanan pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini tetap harus dilakukan. Jadi jangan lengah. Sedikit cerita. Sebelum saya sekarang ini kebetulan saya di Rumah Sakit Mayapada Kuningan ya. Tapi sebelum saya di sini, tadi pagi saya praktek di Siloam Semanggi, di daerah Semanggi, Rumah Sakit Siloam Semanggi. Itu ada pasien saya tahun 2016, melahirkan di sana dengan saya. Kemudian, waktu hamil kedua, dia masih kontrol sama saya di bulan Desember 2019. Cuma karena dia habis itu Januarinya dia pindah ke BSD, daerah BSD itu di luar Jakarta lah ya, jadi sudah ada daerah selatan. Jadi dia konsul ke dokter di sana lah, di daerah Tangerang Selatan situ. Ternyata dia kembar. Nah, anaknya kembar, dia kontrol dan segala macam. Cuman mungkin ya itu pertimbangan dia juga. Anaknya kembar, dokternya sebenarnya udah bagus, sudah mengingatkan orang hamil kembar ini menyenangkan karena tidak biasa manusia itu. Umumnya manusia itu kan cuma satu. Jika lebih dari satu itu unik gitu ya. Tetapi harus lebih waspada. Nah, dia paham. Cuman kemudian ketika dia hamil sudah sekitar 8 bulan, dia cuma konsul 1 kali. Ya kan? Padahal itu kan mestinya kalau sudah 8 bulan per 2 minggu. Sampai suatu ketika, dia waktunya mau konsul lagi di awal Juli. Umumnya taruhlah kalau nggak salah dia mau konsul tanggal 10 gitu ya, 10 Juli. Itu dia sudah 9 bulan ya. Ternyata di 7 Juli dia ada perdarahan dan muntah-muntah tengah malam. Dia ke rumah sakit baru saat itu. Jadi dia datang tuh 8 bulan, kemudian baru 9 bulan. Jadi ada 1 bulan dia lewati tuh. 1,5 bulan bahkan. Dilihat plasentanya udah mau terlepas. Ternyata tekanan darahnya naik. Cepat-cepat dioperasi, dua-dua bayinya nggak selamat. Dua-dua bayinya meninggal. Itu kejadian di awal Juli tahun ini. Kemudian setelah sudah kayak begitu, dia selesai operasi. Tadi itu karena kantornya barangkali sekitar Semanggi ya. Dia kantornya mungkin di Jakarta, rumahnya di BSD. Dia datang ke saya. Kemudian dia ceritalah pengalamannya dari bulan Juli dan segala macamnya. Kita banyak ngobrol juga tadi. Saya juga memberikan dia semacam support moral lah ya. Bahwa biar bagaimana kan dia habis dapat musibah 2 bulan lalu ketika anaknya begitu. Dia sempat juga ngomong, aduh saya nyesel dokter, mestinya saya tetap periksa sama dokter. Saya bilang bukan itu problemnya. Problemnya itu dokter di sana itu juga bagus. Yang menjadi problem mungkin karena pasien ini takut ke rumah sakit. Jadi bukan cuma masalah, dia bilang. Jadi ibu mau periksa ke saya, mau periksa di dokter di Tangsel. Cuman memang harus memahami dulu bahwa di trimester 3 itu memang high risk. Apalagi kehamilan-kehamilan yang tidak wajar. Contohnya tidak wajar itu hamil kembar. Kan wajarnya kita cuma 1 anak rahim. Iya. Nah, jadi dia ngobrol seperti itu. Nah, ini makanya pelajaran yang bagus nih. Gitu loh. Untuk dipahami, diambil pelajaran di sini bahwa kita tidak boleh lengah gitu loh. Memang betul. Kadang-kadang lagi ada orang ngomong, zaman dulu dok, ibu saya waktu hamil nggak ada periksa-periksa kayak gitu dok. Ya kan banyak orang bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi harus dipahami, angka kematian ibu dan anak itu tahun-tahun 70-an itu tinggi. Tahun 80-an makin turun, tahun 90-an makin turun, tahun 2000 ya makin turun lagi. Kenapa? Karena sudah diatur sistem antenatal care yang bagus itu. Nah, jadi memang kalau zaman-zaman dulu kita ngelihat yang sehat banyak, tapi yang gawat juga lebih banyak gitu loh. Karena itu kan bicara data. Jadi bukan cuma omdo, itu ada datanya di di BKKBN atau instansi itulah seperti itu. Berapa angka kematian ibu dan anak seperti itu.
Ya itu mungkin sedikit pembukaan dari saya. Ini kita boleh kalau ada mulai tanya jawab nih, biar yang lain juga bisa. Oke, dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan. Ini udah banyak yang tanya. Dokter, selama pemeriksaan pengen tahu cara naikin BB janin dengan cara yang sehat itu gimana ya, Dok? Oke, ini bagus nih. Jadi, saya juga agak rasa aneh kalau tiba-tiba ada pasien datang ke saya, dia bilang, "Dok, ini berat badan saya nih rada kurang." Sama dokter sebelumnya yang periksa saya disuruh makan es krim banyakan. Es krim. Nah, sedangkan saya lihat ibunya istilahnya berisi lah ya. Kalau dibilang gemuk nanti orang tersinggung. Jadi, kalau yang saya pahami, kalau umumnya dia makan es krim terlalu banyak, bisa-bisa ibunya yang tambah besar. Kemudian kedua, bisa saja tiba-tiba gula darahnya naik si ibu ini. Karena orang hamil itu harus diwaspadai. Walaupun orang hamil ini tidak punya riwayat kencing manis, tetapi akibat daripada kehamilannya, bisa terjadi perubahan metabolik. Dia bisa jadi kencing manis. Dia salah makan, dia makan yang asin dan itu berlebihan, dia bisa hipertensi. Padahal sebelumnya tidak punya hipertensi, usia masih muda, itu bisa terjadi. Makanya kalau tadi ditanya, saya rasa pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sih untuk menaikkan berat badan? Satu yang saya pelajari dari guru saya, pertama harus ditanya, makannya gimana? Normal nggak? Kalau dia bilang saya makan normal, Dok. Maksudnya normal tuh harus disadari, makan normal itu terdiri dari ada protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan serat. Serat itu sayur-sayuran atau buah-buahan. Sedang normal, makan sehari 3 kali, itu udah bagus. Nah, kemudian kedua ditanya, minum airnya gimana? Kalau minum airnya minum airnya cukup, tentunya fungsi usus dalam menyerap itu makanan yang dia makan akan maksimal. Karena kan prinsipnya si bayi dapat makan tuh gini gampangnya ya. Si ibu ini makan nasi, makan daging, makan sayur dan segala macam. Itu kan masuk ke lambung terus diserap di usus. Iya. Nanti nutrisari itu semua dari usus itu baru masuk ke darah, baru dibawa ke bayi, ke janin. Nah, kalau umpamanya fungsi usus kurang bagus, contohnya dia minumnya kurang dan segala macam, ya tentunya fungsi penyerapan nutrisari makanan itu kurang. Makanya itu harus ditekankan, makannya normal, ya kan? Tidak usah berlebihan. Sama minum airnya, perhatiin deh, minum air putih. Jadi jangan makan yang manis berlebihan. Nah, paling sering tuh orang makan es krim. Kenapa? Minum airnya harus berapa liter? Ya, minum air itu kan ada yang bilang kurang lebih 2 liter per hari, kurang lebih. Kemudian juga harus diingatkan nih, kadang-kadang orang hamil tuh malas minum air banyak-banyak karena malas ke toilet. Ya kan? Perempuan itu karena proses kencingnya nggak kayak laki-laki, proses kencingnya itu kan perempuan rada ribet. Apalagi mohon maaf ya teman-teman mungkin yang kayak Mbak Tika nih berhijab, bajunya mungkin lebih panjang, itu kan agak tepet ya. Nanti baju toilet kotor najis, nanti dia mau sholat gimana, itu kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Akhirnya tahan. Nah itu nggak boleh. Jangan gara-gara kita punya ini membuat kita bisa terganggu kesehatannya. Karena idealnya orang kencing kalau bisa itu kurang lebih 3-4 jam sekali dia kencing. Buang air kecil, bahasa saya nih kencing lagi. Buang air kecil. 3-4 jam. Jadi kalau Mams ini lihat nih di sini nih, kalau mamanya kok saya nggak kencing-kencing ya dari pagi ya, ini udah siang, jangan-jangan minumnya kurang. Karena kalau minumnya cukup, rata-rata 3-4 jam, mestinya kita pengen pipis, pengen buang air kecil. Nah seperti itu. Jadi itulah pentingnya air gitu loh, ya. Nah sama mungkin bolehlah ditambah. Yang tadi secara alami boleh dengan banyak makan buah-buahan karena mengandung vitamin E, dan syukur-syukur kalau dokternya memberikan vitamin juga ya, itu juga cukup banyak membantu lah. Nah, biasanya kalau umpamanya berat badan bayi rada kurang, kalau dokter itu suka memberikan antioksidan, suplemen antioksidan. Nah, si antioksidan ini sendiri sebenarnya ada di dalam buah-buahan.
Cuman memang harus makan buahnya yang cukup banyak gitu loh. Kalau makan buahnya cuman istilahnya makan pepaya cuman satu potong kecil ya kurang lah. Memang harus kalau bisa habis sarapan ada makan buah, habis makan siang ada makan buah, sore kalau bisa ngemilnya ada buahnya, malam juga makan buah. Karena kita mau mengambil antioksidannya. Kalau kira-kira saya makan buah sih dok, tapi nggak banyak-banyak banget. Karena kalau banyak banget saya tuh malah diare. Boleh minum tablet antioksidan. Itu mereknya macam-macam kok. Nanti bisa tanya sama dokternya seperti itu. Dan ini bukan obat ya, ini suplemen. Sama kayak minum vitamin C, vitamin E gitu loh. Jadi ini bukan obat. Kan kadang-kadang orang awam itu menganggap sesuatu yang dari dokter, bentuknya kayak pil atau tablet itu adalah obat. Ya enggak. Obat itu bukan itu. Obat itu untuk menyembuhkan dari suatu penyakit. Nah, suplemen itu ada bentuknya kayak pil juga kan, kayak vitamin C kan bukan obat. Itu suplemen namanya, tambahan. Nah, seperti itu. Oke, berarti dokter. Berarti makannya dijaga, tetap 3 kali, minum air, buah-buahan plus vitamin, gitu ya dok? Iya, dan parameter minumnya cukup, pasti dia akan buang air kecil 3-4 jam sekali. Artinya 3-4 jam sekali. Oke, gitu tadi. Nah, next dok, selanjutnya. Dokter, USG dilakukan baiknya berapa kali selama kehamilan? Apa setiap kehamilan itu harus USG? Ya, jadi memang kalau di puskesmas, kan ini kita berbicara di Indonesia ini kan yang nonton acaranya Mbak Tika ini kan nggak cuman orang-orang di kota, nggak cuman kita-kita yang hidup di Pulau Jawa, di mana di Pulau Jawa ini rumah sakit banyak. Nah, saya ini pernah tugas di Papua Mbak Tika. Saya pernah tugas di Wamena. Di Wamena itu adalah ibu kota untuk Pegunungan Tengah. Ya kan? Jadi pasien-pasien dari gunung-gunung di Jayawijaya dan segala macam semua kirim ke Wamena. Waktu itu tahun 2008 waktu saya tugas di sana, apa 2009 ya, 2008 ya. Saya satu-satunya dokter kandungan di sana, 2008 atau 2009 lah, 2009 mungkin. Jadi tidak mungkin tuh orang yang dari gunung-gunung seperti kita di Jawa ini, atau kalau Kalimantan, Jawa, Kalimantan tuh ini lah. Tapi Papua ini kasihan nih. Siapa tahu nih di sini ada saudara-saudara kita dari Papua ya. Gak mungkin dia seenak kita gitu loh. Apalagi kita di Jakarta. Gak suka sama rumah sakit ini, di sebelahnya ada rumah sakit lain. Sekarang rumah sakit kan kayak Alfamart sama Indomaret. Samping-sampingan. Nah, jadi buat teman-teman yang kebetulan gampang untuk menggapai fasilitas kesehatan, memang biasanya disarankan sebulan sekali. Nah, ketika datang ke dokter, dalam hal ini dokter kandungan, itu memang umumnya dokter kandungan periksanya dengan USG. Makanya ada istilah stetoskopnya dokter kandungan itu USG. Kan kalau kita ke dokter, di kepala kita kan dokter itu pasti pakai stetoskop kan. Jadi kalau ada dokter, apa dok? Pasti diraba-raba gini kan. Nah, kalau dokter kandungan tuh pakai stetoskop. Stetoskopnya tuh USG. Nah, USG tuh kayak gitu tuh. Itu alat USG. Nah, mungkin ada juga ya. Nggak tahu tuh. Nah, jadi itulah USG dokter kandungan. Dilakukan biasanya 1 bulan 1 kali. Tetapi ini kan pemeriksaan ini semua kan saya mengerti. Ini tergantung kos juga. Iya kan? Iya. Makanya kadang nih kita bicara yang umum lah buat teman-teman yang di kota besar. Bagaimana teman-teman yang hidup mungkin tidak di kota besar, mungkin dia di agak ke desa atau agak ke pedalaman. Ya setidaknya itu tadi, kalau bisa dia sebulan sekali minimal ke ibu bidan. Minimal. Terus dia ke dokter, ya minimal ikutin aja permintaannya Departemen Kesehatan. Paling nggak sekali di trimester pertama dia ada USG sama dokter kandungan kalau bisa. Sekali di trimester kedua, mungkin 2 atau 3 kali di trimester ketiga. Karena sekali lagi, kita selalu tidak bisa ngomong seakan-akan kita ini di Jakarta semua nih. Karena bicara kayak begini kan kita tutup kemungkinan atau ada saudara kita dari Merauke, dari mana ya kan, itu kita harus fasilitasi juga. Karena saya menyadari, kapan tuh saya pernah iseng-iseng bikin live IG sendirian ya. Saya ngomong iseng-iseng doang lihat, ternyata ada yang bikin saya jawab apa. Salah satu ibu bilang, halo dokter, saya dari Nabire. Nabire itu di Papua. Iya. Salam dari Nabire gini-gini. Nah, saya justru kadang-kadang, karena saya pernah tugas di Indonesia Timur, di Sulawesi, Gorontalo, bahkan juga saya cukup lama di Wamena,
Jadi saya mengerti betul tuh, kadang-kadang kita nggak bisa nih ngomong cuma di Jakarta. Kalau Jakarta, Jawa, Pulau Jawa itu very easy ya. Di sana itu nggak bisa, makanya kadang-kadang di momen seperti ini saya nggak bisa lupa tuh saudara-saudara kita yang di daerah sana. Karena mereka tuh kadang-kadang kita ngomong begini gampang, dalam hatinya kita belum tahu untuk jalan ke tempat rumah sakit aja kita berapa jam dia. Dan jalanannya nggak lurus gitu loh kayak di Jawa, jalanannya jalan pasir. Nah seperti itu, jadi sekali lagi setidaknya dia ada USG di trimester pertama sekali, USG trimester kedua sekali, mungkin trimester ketiga 2 kali. Seperti usulan Depkes, tetapi dia tetap harus ke bidan minimal. Berapa kali? Setidaknya sebulan sekali. Sebulan sekali. Karena ibu bidan ini kan memang ada dibagi kan, mereka disebar di Indonesia, makanya ada istilahnya bidan desa. Nah, minimal ke mereka lah. Minimal. Tetapi sekarang bagaimana nih buat teman-teman yang di perkotaan? Periksanya, itu tadi boleh pilih seperti keadaan umum yang seperti saya bilang sebulan sekali atau ngikutin WHO, tapi ya karena sekarang jangan lupa ini maskernya seperti itu. Ya. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya hamil 35 minggu. Lebih baik USG 4 dimensi atau 3 dimensi ya? Soalnya kalau 4 dimensi dedenya udah nggak bakalan kelihatan ya wajahnya. Ya, jadi ini kan apa harus sih dokter kalau hamil udah trimester ketiga itu harus USG 4 dimensi itu apa harus? Soalnya kan pasti Justru salah Mbak Tika. Justru salah. Ya? Okay. Justru yang harus dilakukan ya USG rutin 2 dimensi. Oke, ya. Nah, jadi USG itu 3D dan 4D itu berbeda-beda. Nih. Ini alat USG ya. Yeah. Ini USG kita cukup bagus nih, mereknya Voluson. Yeah. Kalau handphone ini iPhone lah ini. Nah, yang gede ini adalah alat untuk USG 3 dimensi atau 4 dimensi pakai ini. Yang kecil ini 2 dimensi. Yang panjang ini untuk USG masuk ke dalam vagina. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa 4 dimensi. Sebenarnya dimensi dalam kita di dunia ini kan cuma 3. X, Y, Z. Ya kan? Tapi kenapa ada istilah 4 dimensi? Karena dimensi keempat itu maksudnya motion, gerakan. Jadi itu sebenarnya yang kalau gambar kayak bayi bergerak. Itu dibilang 4 dimensi. Tetapi kalau gambar bayi berhenti, tetapi kayak foto muka gitu, itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi yang kurang lebih kayak hitam putih, seperti itu. Nah, untuk melakukan USG 3 dimensi atau 4 dimensi, idealnya itu dilakukan kurang lebih kehamilan 6 sampai sebelum 8 bulan. Sebelum bayi gede-gede amat. Supaya bisa semua terlihat. Karena kalau bayi makin besar, makin sedikit lapang pandangnya. Dokter semakin sulit untuk melihat secara keseluruhan. Kalau kita lihat di luar negeri, istilah USG 3 dimensi atau 4 dimensi ini suka diistilahkan detail scan. Scan atau scan yang detail. Seperti itu. Nah, itu memang tidak bisa kalau terlalu gede. Terlalu susah dia nanti. Makanya kalau sudah 35 minggu itu biasanya USG rutin. USG rutin itu biasanya kan menggunakan alat USG yang tadi saya bilang 2 dimensi itu kecil. Nah, makanya kalau di sini ada moms yang mau USG 3D atau 4D kan istilah kerennya USG 4 dimensi lah ya. Iya. Itu idealnya kalau bisa setelah 5 bulan lah. Karena lebih gampang. Ya bisa juga sih di awal-awal, tapi nggak terlalu banyak yang bisa dilihat. Kalau setelah 5 bulan, kalau saya sih suka 6 sampai 7 bulanan, sampai sebelum 8 bulan. Seperti itu. Jadi kalau udah 35 minggu, cukup USG 2 dimensi, karena USG 2 dimensi itu lebih murah daripada 4 dimensi. Cuman memang periksanya ya itu tadi, mungkin per 2 minggu sekali, gitu loh. Karena USG 4 dimensi kan dari sisi biaya bisa 2-3 kali lipat dari USG 2 dimensi. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan bagus, Dok. Dokter, istri saya sedang hamil 17 minggu. Pertanyaan apa yang perlu ditanya ke dokter kandungan? Jadi mungkin gini aja, Dok, pertanyaannya yang perlu ditanyakan di trimester pertama, trimester kedua, di trimester ketiga. Iya. Bagus. Iya. Jadi gini, ketika pasien datang di trimester pertama, yang harus dia tanyakan, Dok, saya benar hamil gak nih? Itu nomor 1. Iya kan? Karena bisa aja tes spek positif, belum terlihat kantong kehamilan. Nomor kedua, bayinya udah terlihat belum janinnya, denyut jantung janinnya. Itu pertanyaan kedua. Ya kan? Cukup 2 itu aja mengenai janin.
Sudah terlihat belum janinnya? Terus kemudian denyut jantungnya sudah ada belum? Terus yang ketiga, apa yang harus saya hindari, apa yang harus saya kerjakan? Biasanya itu makanan tuh. Yeah. Kalau saya sih sederhananya bilang, pokoknya kalau makan, tidak boleh telat makan, tidak boleh makan asam sama pedas dulu deh. Karena biasa di trimester pertama, asam lambung masih tinggi. Kalau dia makan yang asam-asam, atau dia telat makan, asam lambung terlalu naik, dan memang orang hamil di trimester pertama itu gampang mual muntah, takutnya nanti dia oe-oe, muntah-muntah terus gitu loh. Nah, kalau di trimester kedua, biasanya pasien akan bertanya nih, karena istrinya kan sudah nggak mual-mual, ya kan? Pasien pasti akan bertanya nih, dokter, bayi saya baik. Nah, itu pertanyaan keseluruhan kan. Terus kedua, kadang-kadang dia malu-malu, tapi menurut saya, tanya aja, dok, kita sudah boleh hubungan suami istri belum? Nah, loh iya dong. Kadang-kadang kan orang puasa itu. 3 bulan pertama, bulan pertama. Dan jangan salah ya, angka perselingkuhan pada saat wanita hamil, itu jangan dianggap remeh. Di depan mata kepala saya sendiri, pasien-pasien yang kemudian akhirnya ribut, dia berdua, kemudian istri datang sendiri, terus tiba-tiba melahirkan sudah mau cerai, itu saya sudah bukan sering lah, tapi ada cukup banyak yang saya lihat. Nah, ini pengalaman kita praktek di Jakarta seperti ini. Jadi itu tidak boleh dilupakan, karena itu memang sudah kodrat kita. Terutama buat ibu hamil. Kadang-kadang ibu hamil ini kan merasa, udahlah gue hamil, tapi laki-laki itu nggak boleh dilupain. Laki-laki itu tidak sama perempuan, gitu loh. Laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Perempuan tuh bisa lah diredam. Laki-laki tidak semudah itu. Dan itu kita lihat dari dari kacamata medis, dari kacamata agama, semua sama. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Nah, biasanya tanya, boleh nggak dok berhubungan? Boleh. Kalau asal tidak ada perdarahan dan segala macam, boleh, gitu loh. Dan yang biasanya kita tekankan lagi sama pasien, di trimester kedua, karena badan udah mulai capek, biasanya keputihan makin banyak. Artinya apa? Harus sering-sering ganti pakaian dalam. Gitu loh. Ya kan? Dan biasanya di trimester kedua juga kita sudah ingetin sama pasien, coba mulai rasa-rasa ya, sudah ada gerakan anak belum? Biasanya gerakan anak tuh setelah 5 bulan lah baru dia rasa. Itu. Nah, yang penting nih di trimester ketiga. Ketika datang sama dokter di trimester ketiga, selain tanya, bagaimana dok? Harus satu tanya, bagaimana berat badan bayi saya? Kedua, bagaimana air ketuban? Bagaimana plasenta? Gitu loh. Seperti itu. Terus ketiga boleh tanya, dok, istri saya nih sekarang sudah naik sekian kilo. Kebanyakan apa kekurangan ya? Nah, itu juga perlu ditanya. Jangan nanti istrinya disuruh makan terus, atau istri jadi kayak balon. Atau istrinya kan ada juga suami bilang, Mam, kamu jangan makan banyak-banyak, aku nggak suka kalau kamu gendut. Wah, itu payah juga nanti. Maka itu boleh ditanyakan sama dokter. Jadi kita diskusi di situ. Ya, jadi terutama kalau ditanya ke dokter, dok, bagaimana berat badan anak saya? Bagaimana air ketubannya, bagaimana plasentanya. Nah, biasanya sih kurang lebih itu aja yang perlu ditanyakan. Mungkin boleh sekali-sekali, kadang-kadang kalau udah trimester ketiga ya, perempuan ini kan capek dia hamil. Saya bukan perempuan, tapi karena saya dokter kandungan, saya bisa memahami capek. Kadang-kadang dia pengen sesuatu. Dia pengen contohnya makan durian. Orang Indonesia umumnya banyak yang suka durian. Dia kadang-kadang nanya, dokter, saya ini sudah hamil 8 bulan dok. Sebenarnya saya suka banget durian, cuman saya takut dulu-dulu makan, boleh nggak? Nah, kita ngelihat kalau ibunya gula darahnya bagus dan segala macam, kita bilang boleh bu. Cuman mungkin makanya istilahnya satu sisir, satu potong, bukan satu buah ya. Mungkin satu sisir itu kan ada 3 biji, itu boleh lah dia makan. Dan itu juga jangan setiap minggu. Kadang-kadang kan orang hamil cuman kayak pengen ngehilangin rasa pengennya doang kan. Dia udah makan 3 ya sudah cukup. Nah, kalau tiba-tiba ada dorongan, aduh memang dia penggila durian ya, aduh pengen lagi, nah jangan dong. Makanya kan kita kan menjaga juga, karena durian itu glycemic index-nya tinggi, takutnya nanti gula darahnya terlalu naik gitu loh. Itu contoh-contoh. Ini pertanyaan selanjutnya, dokter, kalau nyeri panggul itu sebelah kanan usia 24 minggu, kenapa ya dok? Karena ini banyak pertanyaan tentang nyeri panggul ini dok. Biasanya nyeri panggul itu terjadi di semester 2 atau semester 3 dok? Umumnya sudah mulai terjadi di trimester kedua awalnya. Ya.
Karena apa? Karena pada saat trimester kedua, terutama sudah 6 bulanan itu, rahim udah cukup besar. Sehingga rahim itu kan ada ligamen. Ligamen itu kayak penggantungnya rahim gitu loh, pengikatnya rahim. Jadi rahim itu kan kayak diikat ya. Ada yang supaya mengikat ke depan, ke samping apa supaya posisinya tetap berdiri gini. Kalau enggak kan nanti dia ngondoi ke depan, ngondoi ke belakang, miring kanan kiri. Jadi ada ligamen lah, kayak penggantungnya rahim gitu. Itu kadang-kadang bisa aja ada kontraksi rahim atau ketarik ligamennya, itu bisa karena rahim makin berat. Makanya biasanya sarannya kita kalau itu sudah mulai terjadi, yang harus dilakukan pertama adalah segera istirahat duduk. Kalau umpamanya kurang lebih setengah jam tidak hilang, boleh segera minum obat anti nyeri. Kenapa? Karena nyeri itu bisa memicu kontraksi. Gitu loh. Nyeri itu bisa memicu kontraksi. Jadi kalau dia nyeri-nyeri, istirahat tidak hilang, minimal lah dia minum Panadol biru lah contohnya. Nah, seperti itu. Untuk mengurangi nyeri dulu, ya kan? Kalau nyeri juga itu bisa terjadi karena anak banyak gerak nih, udah makin gede kan? Apalagi kalau trimester 3, sudah 8 bulan, anak gerak-gerak dikit, dia bisa rasa nyeri tuh. Yeah. Nah, biasanya kalau kayak gitu, kalau untuk anak yang kehamilannya makin besar, kadang-kadang anak banyak gerak tuh kalau dia kurang, mungkin dia lapar. Jadi kita coba ibunya segera minum, makan dikit, makan snack atau buah gitu loh. Cemilan atau makan buah. Nah, kalau dia gerak-gerak terus dan ibunya kesakitan terus, ya kan? Nah, itu mungkin harus periksa ke dokter. Kenapa nih anak kayak, kan kalau orang resah itu dia geraknya nggak hilang-hilang kan? Okay. Nah, janin juga kurang lebih gitu. Nah, tapi kalau kita kan makanya kita pantau setengah jam sampai 30 menit. Tapi kalau kita sudah makan dan segala macam, gerakan anak sudah mulai tenang, nyerinya berkurang, ya nggak usah ke dokter. Jadi itu memang perlulah memang kita mengedukasi pasien bagaimana caranya pasien tidak parno, tetapi jangan juga pasien itu terlalu cuek. Jadi itu harus di tengah-tengah tuh. Nah, itu pentingnya komunikasi dokter sama pasien. Makanya itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang bilang, wah dokter sana bagus, dokter sini kurang bagus. Sebenarnya kalau menurut saya semua dokter bagus. Yang membedakan itu barangkali cuman kecocokan komunikasi. Ya kan? Ya. Ada dokter komunikasinya gayanya begini. Ada yang ngomongnya ceplas-ceplos, ada yang ngomongnya irit, ada yang ngomongnya ketinggian, ada yang macam-macam. Nah, itu chemistry itu didapat beda-beda. Makanya kan tidak sama, ya kan? Ya. Makanya dokter ada yang suka model gini, ada yang suka ibu-ibu, ada yang suka anak muda, ada yang suka kakek-kakek, macam-macam lah. Nah, itu bagaimana dia rasa cocoknya itu sebenarnya dari komunikasinya sebenarnya. Oke, ya dok. Oke dokter, ini ada pertanyaan saya rangkum. Jadi kalau ini kan karena pandemi gini, jadi lebih baik kan tadi kalau bisa online, yang trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali. Nah ini kalau ada pertanyaan, dokter kalau saya hamil demam obat yang aman apa? Kalau flu yang kalau obat amannya apa? Dan batuk obat amannya apa? Ini tadi saya rangkum dok. Oke. Yang pasti nomor 1, kalau demam, ya kan? Biasanya flu dan batuk juga ada demam. Jadi kalau ada demam, nomor 1 yang harus diminum adalah obat penurun demam. Contohnya paracetamol. Itu bisa dibeli bebas. Dan itu boleh diminum sampai 3 kali itu, sampai demam reda. Tapi harus diingat, demam ini juga bisa terjadi akibat badan kita kekurangan cairan. Makanya selain minum obat penurun demam yang bisa diminum sehari 3 kali, nggak usah khawatir, itu insya Allah aman. Harus banyak minum. Makan juga nggak boleh irit-irit. Pokoknya selama minum sama makan masih bagus, kita aman. Terus banyakin istirahat. Bolehlah ditambah mungkin sedikit vitamin C untuk menaikkan kita punya imun. Ya kan? Nah, untuk batuk sama flu kalau di trimester pertama, memang harus lebih berhati-hati. Karena beberapa obat itu tidak disarankan diberikan pada ibu hamil di trimester pertama. Tapi kalau di trimester kedua atau ketiga itu lebih gampang. Lebih aman lah. Kita bisa lah beli obat-obat batuk yang umumnya itu saya nggak tahu ya, tapi ada namanya obat batuk ibu anak. Intinya yang dari herbal. Bisa seperti itu. Tetapi harus disadari juga hal-hal yang bikin contohnya kita tambah flu, hal-hal yang bikin kita tambah batuk, contohnya kamar yang pakai AC terlalu dingin, makan minum yang dingin-dingin, makan yang berminyak-minyak, makan manis yang terlalu pekat banget, itu bisa bikin reak kita nggak hilang-hilang. Itu harus dikurangin, gitu loh. Itu harus dikurangin. Jadi sederhananya sih seperti itu. Nah, memang kita nggak bisa memberikan antibiotik lewat online. Karena antibiotik itu harus dipastikan memang ada infeksi dan pasien tuh aturannya nggak boleh beli tuh
antibiotik kalau tanpa resep dokter. Cuman memang kadang-kadang namanya apotik ada aja oknum. Jangankan antibiotik, minum obat-obat apa aja, obat-obat keras, obat penenang bisa aja dia jual. Obat untuk bikin aborsi juga bisa dia jual. Memang ya itu oknum ya. Tapi saran saya jangan. Karena pemberian antibiotik itu harus rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi kalau yang sederhana-sederhana kayak penurun demam, ya kan, kemudian dia banyakin tidur, dia minum vitamin C, makan minum yang cukup, lama-lama badan kita akan naik imunnya. Kecuali kalau dia flu-nya makin berat, batuknya makin berat, itu harus ke dokter, tidak ada cerita. Apalagi flu batuk kalau lama di zaman COVID begini, harus mikir itu masalah COVID. Jadi jangan berpikir, nggak bisa. Pokoknya kalau sudah flu batuk, tidak berhenti dengan cara kita istirahat, kita harus mikir ke sana sekarang ini ya. Itu sekarang penting untuk diingatkan. Loh iya dong, selama pandemi ini. Pandemi ini kan artinya kejadian endemik seluruh dunia, yang luas gitu loh. Makanya bilang pandemi. Iya. Gitu. Betul. Nah, saya udah ini ada banyak pertanyaan tentang berat badan bayi, berat badan janin. Nah, kalau mamanya diklasifikasikan trimester pertama sampai ketiga itu berat janinnya berapa? Soalnya ini banyak yang tanya, ini saya hamil segini, berat badan janin saya segini normal atau enggak? Jadi saya rangkum lagi dok. Oke. Jadi kalau itu susah untuk kita lihat karena setiap minggu berat badan bayi itu bisa bertambah. Nah, yang paling gampang sebenarnya berat badan bayi itu dihitung menggunakan alat USG. Iya kan? Jadi kalau sekarang ditanya, contohnya, kan berat badan itu kurang lebih kita dapatkan setelah kehamilan 4 bulan lebih. Jadi trimester pertama kita nggak mungkin tahu berat badan bayi, belum keluar di alat USG itu. Biasanya setelah 4-5 bulan baru dia keluar sampai kehamilan 9 bulan. Sampai 10 bulan. Jadi kalau berbicara berat badan bayi, itu memang mau tidak mau diketahui pada saat seusai pemeriksaan USG. Nah, pada saat di USG, pertanyaan ini mestinya ditanyakan sama dokternya. Dok, umumnya dokternya bilang nih, hamil 8 bulan beratnya udah contohnya 2,2 kilo gitu loh. Dia harus tanya, dok itu kebesaran apa kekecilan? Kalau di alat USG yang udah zaman sekarang, kayak yang saya punya ini, itu kita bisa tunjukin ada tabelnya, ada chartnya, ada kurvanya. Ada kurva. Jadi kita lihat nih sekarang nih titiknya di sini. Nah, kalau di titik ini artinya normal, karena kalau di atas ini kegedean, di bawah ini kekecilan. Ada tuh, jadi memudahkan pasien untuk paham. Jadi dia cukup dengan lihat kurva itu, ukuran kepala tuh letaknya di sini. Dia bisa lihat sendiri, oh berarti masih normal ya. Ukuran perut di sini, karena yang dihitung rata-rata biasanya cuma 3. Kepala, badan, kaki. Karena kita ngelihat orang tuh kan proporsional gitu kan, nggak wajar kita lihat orang kepalanya normal, kakinya normal, kok perutnya buncit banget, oh kegendutan berarti ini orang. Bayi pun sama. Jadi kalau umpamanya dokter kita mau tahu normal tidak normal, memang ada kurang lebih 3 parameter itu yang diukur, kepala, badan, kaki. Kalau pertumbuhannya senada, seirama, maka kita bisa memprediksi berat badan janinnya baik. Tinggal disesuaikan dengan usia kehamilan berapa. Umumnya 8 bulan tuh kurang lebih berapa kilo, ini berapa kilo gitu loh. Cuman sekali lagi tidak pasti ya. Karena kan bisa aja nih ibu nih, dia dibilang sama dokter, hamil 8 bulan, beratnya sekian kilo gitu loh. Nanti dia browsing, loh dok, kok kalau menurut saya lihat di Google contohnya 8 bulan tuh beratnya mestinya segini. Makanya itu penting lah dokter komunikasi. Kalau saya selalu suka menjelaskan, kalau pasien bingung ya itu, kurva itu. Dari kurva itu kita bisa lihat, menjelaskan pasien ini kepalanya di sini loh Bu, berarti sesuai. Perutnya di sini, kakinya di sini, ini sesuai nih. Jadi dia bisa tahu. Kok saya lihat di ini? Nah, karena yang dibaca itu kadang-kadang kan tidak sesederhana itu. Beda-beda itu, berat badan orang, tergantung ras juga, tergantung, ya terutama ras lah, seperti itu. Jadi memang kalau pertanyaan berat badan sekali lagi, itu memang harus disesuaikan atau ditanyakan sama dokter setelah dia USG. Gitu loh. Berarti nggak ada kira-kira pastinya ya dok ya? Karena kalau kira-kira pasti bervariasi banget. Kita nggak hafal juga 20 minggu berapa, 21 minggu berapa, 22 minggu berapa, ya kan? Berabe itu kalau dihafalin. Iya, benar dok. Oke, ini ada pertanyaan bagus dok. Dokter, saya mau tanya,
gimana rapid test kan untuk mendeteksi virus corona. Yang ingin saya tanyakan, gimana dengan orang yang misalnya punya virus tokso dan rubella sama lupus? Apakah ada kaitannya sama virus corona? Oh jelas gak ada, itu berbeda. Virus itu beda-beda. HIV virus tersendiri, kayak herpes virus tersendiri. Kalau kayak rubella tuh virus tersendiri. Kalau tokso bukan virus, tokso itu parasit, beda. Nah, kalau kita berbicara sama ibu hamil, untuk mengetahui itu semua ada pemeriksaannya yang suka disingkat dengan pemeriksaan TORCH, TORCH. Nah, itu bisa kalau mau ditanyakan sama dokternya, dok, saya mau periksa TORCH, itu diambil dari darah, nanti dokter yang kasih pengantar. Walaupun TORCH itu bukan pemeriksaan rutin, gitu loh. Biasanya kalau pasien ada riwayat keguguran atau pasien ada kayak toksoplasma, contohnya kan sekali lagi TORCH itu singkatan dari toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes. Mamanya dia bilang, dok, saya dulu waktu sebelum hamil ada riwayat herpes nih dok. Sekarang sih nggak ada keluhan, tapi mau periksa, bisa diperiksain. Atau paling penting nih dok, saya dulunya nih suka di rumah sampai sekarang pelihara kucing, kan toksoplasma itu kemungkinan dari kucing kan, makanya suka orang awam bilang istilahnya virus kucing. Gimana? Itu baru disain. Tapi kalau dia nggak ada masalah apa-apa, saya selama ini aman-aman aja, nggak usah diperiksa karena TORCH itu lumayan mahal, mungkin sekitar 2-3 jutaan sekali periksa tuh. Makanya itu bukan pemeriksaan rutin, by request. Dokter, pertanyaan terakhir, ini udah rasa udah 1 jam. Pertanyaan terakhir. Dokter, benar nggak kalau sekarang di era pandemi kayak gini itu sebelum melahirkan itu harus tes rapid atau swab? Iya. Jadi hampir di semua rumah sakit yang saya tahu terutama kayak di Jakarta, pasien yang mau melahirkan normal ataupun sesar itu harus dilakukan pemeriksaan swab, PCR test, bukan rapid. Karena bukan rapid, ya? Karena rapid test itu akurasinya kecil sekali, tidak lebih dari 25%. Sedangkan swab atau PCR test itu kurang lebih 73%. Itu pun tidak sampai mendekati 100% kan? Jadi masih ada kemungkinan sekitar 20% salah tuh swab test atau PCR test. Makanya sekarang itu perlu dilakukan. Karena begitu ketahuan kalau contohnya suatu pasien, waktu itu kita pernah ngalamin juga di rumah sakit Siloam, dia sudah mau operasi, dia positif, dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, dilakukan persalinan di sana, dan kemungkinan besar persalinan itu sesar untuk mengurangi aerosol. Karena kalau dia melahirkan normal, dia teriak-teriak itu kan bisa keluar tuh, seperti itu. Biasanya begitu. Atau contohnya dikirim ke rumah sakit Persahabatan kalau di Jakarta. Dan protokolnya sepanjang yang saya tahu, kayak di rumah sakit Persahabatan yang merupakan rumah sakit rujukan COVID, orang hamil dengan COVID positif itu sesar, seperti itu. Jadi memang menurut saya itu lebih baik. Kadang-kadang pasien mikir, aduh ngapain sih dok saya diperiksa sakit? Bukan, nggak sakit. Pertama nggak sakit. Terus kedua itu demi buat bayinya sendiri. Karena kalau dia positif, dia nggak tahu nanti dia punya bayi, dia susuin, dia cium-cium, pindah ke bayinya. Dan bayi itu kan masih rentan. Beda sama anak-anak usia-usia sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah berapa kali dikasih vaksin, lebih kuat badannya. Nah itu pentingnya yang harus dipahami. Ini salah satu new normal. New normal ini memang harus disadari dalam bidang obstetri untuk persalinan dan segala macam. Ini ada memang kriteria itu, dan itu sebenarnya untuk kebaikan bersama si ibu, si dokter, dan juga si jabang bayinya nanti. Kalau bapaknya ternyata ibunya memang setelah di swab itu positif, berarti apakah janinnya itu bayi yang lahir itu pasti positif atau belum tentu, dok? Tidak. Jadi tidak terbukti atau belum ada data yang mengatakan bahwa ibu yang COVID positif itu bisa virus itu menjangkiti bayinya di dalam rahim. Belum ada data seperti itu. Umumnya bayi itu terinfeksi ketika dia sudah lahir. Dari orang yang berkunjung, tetangga atau keluarga yang berkunjung, atau dari orang tuanya itu nggak sadar kalau dia ini ada virusnya karena dia mungkin tanpa gejala. Kan banyak sekarang orang tanpa gejala, jadi jangan dipikir orang gejalanya cuma batuk atau demam ya. Enggak, dia bugar. Saya buktikan di depan mata kepala saya sendiri. Orang itu bugar, tidak ada keluhan apa-apa, swab positif. Kaget gak kita? Akhirnya kalau biasa kita kayak gitu, kita semua di swab juga tuh. Suster sama dokter. Kita pernah ngalamin kayak gitu. Di swab semua, makanya tidak boleh lengah sama pasien tuh. Pokoknya kita nih sekarang
bukannya berburuk sangka ya, tetapi kita waspada. Jadi kadang-kadang kalau ada orang nggak pakai masker, kita agak ini, bukan dianggap lu belagu, lu sok-sokan, ya bukan gitu. Karena kita ini saling jaga gitu loh. Bisa aja tiba-tiba amit-amit kita yang sakit. Lu kena nanti kalau lu nggak pakai masker, kalau gue batuk. Kan begitu. Seperti itu. Betul. Itulah new normal ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dara waktunya sore ini. Terima kasih Tika. Iya, pesan-pesan nggak ini? Ya, jadi sebenarnya begini ya, pemeriksaan kehamilan ini memang idealnya dikerjakan, jangan ditinggalkan. Kalau umpamanya moms di sini ragu untuk datang, minimal itu tadi saya bilang, adalah jumpa sama dokter di tiap trimester. Trimester pertama ada ketemu dokter, trimester kedua ada ketemu, ya minimal sekali-sekali lah, seperti yang kayak anjuran Depkes ya, atau kalau bisa sedikit lebih sering, mungkin trimester pertama 2 kali, trimester kedua karena udah nggak terlalu keluhan sekali, trimester ketiga mungkin bisa lebih sering, 3-4 kali. Dan yang paling penting memang kita waspada dan tetap happy. Jadi itu perlu untuk dikerjakan. Sama terakhir ya, ini juga menurut saya penting lah ya, buat Bambi Collection juga. Jangan cuman karena umpamanya kadang-kadang kan gini ya, orang tuh mencari-cari masalah. Dia udah tahu nih, dokter, anak saya cowok cewek. Wah, insya Allah cowok bu. Waduh asik nih, saya mau cari-cari baju dan segala macam. Pergi dia ITC Ambassador, pergi ke pasar dan segala, jangan lah. Sekarang kan sudah ada online ya kan, Bambi aja pesan, kirim, itu udah gampang. Ngerti kan? Jadi kita jangan cari-cari masalah gitu loh. Manfaatkan teknologi. Iya kan? Buka-buka online apa dan segala macam tuh udah ada. Memang kadang-kadang sih kurang puas dok kalau nggak lihat langsung, takut kecil, takut bahaya. Cuman sekarang daripada lu sakit, mendingan mana? Mendingan mana? Daripada sakit. Ini zaman yang tidak sehat sekarang ini. Jadi itu penting untuk disadari. Jangan kita gatal. Karena saya akuin, saya pun sendiri tuh kadang-kadang kemarin-kemarin kan pergi-pergi terus kan, liburan kemana. Tapi lama-lama kita stres juga nih. Kita periksa, ya alhamdulillah bagus. Ya sudah, saya putuskan jangan deh. Memang kadang-kadang makanya saya di Instagram saya tuh, saya takutnya kadang-kadang saya malah salah mengedukasi kan. Kadang-kadang Instagram saya nggak lock ya. Jadi bisa aja tiba-tiba mungkin pasien apa ngelihat, ini dokternya jalan-jalan melulu. Saya ngeri juga sebenarnya kadang-kadang. Takutnya nanti orang lihat, dokternya aja pergi-pergi. Itu yang saya takut. Makanya kadang-kadang serba salah juga ya sosmed ini ya. Jadi kadang-kadang sudahlah, kalau nggak terlalu gimana saya mengurangi, karena takutnya maksud kita sebenarnya mau main-main, cuman karena zaman lagi begini, orang bisa aja mengambil pelajaran di situ dan takutnya kita memberikan pelajaran yang salah sama masyarakat seperti itu. Online aja lah, online aja. Ya. Oke, iya. Terima kasih banyak Dokter Dara sore ini. Semoga tangannya nggak pegal dok ya, dari tadi megangin. Nah iya, ini sudah dari tadi ini ditaruh di meja. Lupa bawa tripod. Oke, dokter, terima kasih banyak waktunya sore ini. Sama-sama Mbak Tika. Iya. Dengan topik yang berbeda. Iya, baik. Mari dokter, sehat terus. Sama-sama Mbak Tika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Live dengan Dokter Dara, alhamdulillah kan ya penjelasannya udah detail banget tentang pentingnya kenapa kita harus periksa kandungan minimal. Tadi info dari Dokter Dara 4 kali selama kehamilan. Jadi 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Semoga semua yang nonton ini sehat terus. Dan kalau mamanya tadi yang ketinggalan, langsung aja nanti cek di IGTV-nya Bambi, karena kita akan pasti posting live kita sore ini gitu. Jadi, tapi kalau mamanya next kita live, jangan sampai ketinggalan lagi, karena kalian bisa langsung tanya sama dokter yang kita undang live saat itu. Jadi gitu aja, saya pamit, terima kasih banyak, semoga ilmu sore ini bermanfaat buat para bunda semua. Dan tetap, tadi pesannya Dokter Dara juga, tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap social distancing, kalau nggak kemana-mana,
mending di rumah aja. Dan kalau mau belanja-belanja perlengkapan bayi bisa langsung ke Bambi. Gitu aja, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa di next selanjutnya. Bye.